Shalom jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan kita mengenal lebih lagi apa itu Pentakosta ketiga. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel
hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan, bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Horiara bata karala bata shanda bata shekede. Hiriara bata haya namata shanda. Yesus, Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Selamat pagi Abba. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, satu pekan Tuhan pelihara hidup kami dengan cara yang ajaib. Kami dapat melewati berbagai masalah, pergumulan Tuhan.
Kami boleh menerima kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan. Kehidupan yang hebat hingga hari ini. Tuhan Yesus, semua karena anugerah-Mu, karena pertolongan, karena belas kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kehidupan yang luar biasa dan ajaib yang kami terima. Pagi ini kembali kami ingin beribadah. Kami rindu Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Syada Bapa. Huran amat asyik. Kami ingin beri yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, kami percaya waktu ada orang-orang yang dengan rasa haus dan penuh hormat datang mendekati tahta kasih karunia. Syada Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau akan hadir dengan tuntunan, dengan kebesaran, sehingga kami dapat mengalami Engkau di tengah-tengah ibadah kami. Urapi Tuhan para penyembah, imam-imam musik, para penyembah yang melayani pagi hari. Biar dengan pengurapan mereka dapat menghadirkan suasana surga. Kami percaya waktu hadirat-Mu memenuhi ibadah kami pada pagi hari, kami akan melihat bagaimana mujizat-Mu terjadi. Yang sakit akan mengalami kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, tawarkan, menjadi on fire kembali. Yang terikat, terbelenggu, dibebaskan. Yang mengalami jalan buntu akan mengalami terobosan. Haleluya. Haleluya. Saya mau bawa Bapak Gembala kami yang kami kasih, Bapak Roditus Mangun Saputro, yang akan menyampaikan firman. Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu. Berjaga-jaga Tuhan di depan mulut bibir hamba-Mu, sehingga setiap benih firman yang mengalir keluar adalah kehidupan yang berasal daripada Tuhan. Kau urapi agar setiap kami mendapat rema-rema Tuhan yang akan kami bawa ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga dengan firman itu kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dihibur. Haleluya. Kau berkati Ibu Gembala, Ibu Rosyanti, anak-anak, mantu dan cucu. Yang mau berdoa khususnya Tuhan untuk kedua hamba-Mu dalam pelayanan-pelayanan mereka. Di masa-masa wabah pandemi seperti ini, kami percaya Tuhan, Kau akan tetap menuntun dan mengurap. Sehingga pelayanan-pelayanan mereka melalui multimedia dengan cara-cara yang baru akan membuat banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan kesehatan kedua hamba-Mu, keluarga besar mereka. Berkati lumbung-lumbung mereka. Berkati keuangan mereka. Berkati hamba-hamba-Mu ini dalam segala hal. Berkati Bapak Antonius Widakdo sebagai wakil gembala, beserta istri dan anak-anak mereka. Berkati Bapak Gembala sidang kami, Bapak Nikonyo Torahajo, keempat wakilnya beserta istri dan anak-anak. Tuhan berkati Karayot 1 Bapak Jenselo Pranoto, kedua wakilnya, istri dan anak-anak mereka. Kami berdoa Tuhan beri hikmat, Tuhan taruh hati-Mu
atas hamba-hambamu ini, agar di bawah penggembalaan mereka Rayon 1A berkembang dan mengalami terobosan. Kami mengalami penuaian jiwa-jiwa. Ada multiplikasi. Terus Tuhan tuntun Rayon 1A agar Tuhan dalam perjalanannya ke depan kami melakukannya seperti kehendak-Mu. Haleluya. Bapak, kami juga mau bawa Indonesia, bangsa yang besar yang kami cintai. 1 tahun Tuhan kami dapat, kami sudah melewati pandemi ini. Kami tahu kalau Indonesia sampai dengan hari ini Tuhan, tetap Tuhan ada. Semua karena anugerah, semua karena pertolongan. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden. Kalau hari-hari hamba-hambamu ini Tuhan sedang menjalankan program vaksinasi untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat Indonesia, campur tangan dalam pendistribusian. Kau berkati vaksin yang tengah diberikan, agar melalui vaksin ini Indonesia pulih dan Indonesia sembuh ya Tuhan. Berkati tenaga medis, dokter, para perawat. Ya Tuhan, berkati kesehatan mereka. Aparat keamanan, TNI, Polri, dan setiap orang Tuhan yang berinteraksi untuk melayani masyarakat. Campur tangan Tuhan. Juga Tuhan setiap masyarakat. Taruh kedisiplinan agar setiap kami menyadari untuk melindungi satu sama lain. Sehingga Tuhan membuat program sehat untuk Indonesia dapat berjalan dengan baik. Yesus syada hurana mata syada. Kami mau satukan hati, kami mau hadir setiap kuasa-kuasa yang bekerja di balik wabah atau apapun yang lain, roh ketakutan, kekhawatiran, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kematian sia-sia juga roh maut, kami akan patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan, tenanglah virus corona, syada papa, dan krisis ekonomi. Mau bawa Tuhan kota Jakarta yang kami kasih dan cintai, lawat kota ini, lawat Indonesia. Curahkan Tuhan hujan pertobatan, pengenalan akan Tuhan. Biar setiap orang Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Halangan apapun, roh-roh agamawi selubung yang menutup mata rohani bangsa ini terbuka rontok di dalam nama Tuhan Yesus. Syada Bapak. Berkati Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur kota yang kami kasih ini Tuhan. Kami mau lepaskan berkat atas Indonesia, atas kota Jakarta, berkat damai sejahtera, kesembuhan dan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus tercurah berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati para pendoa syafaat multimedia yang membuat ibadah live streaming ini bisa berlangsung Tuhan. Berkati mereka. Kau mau terus menikmati ibadah ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ora mata syekini. Haleluya.
Berapa banyak dari kita yang bersuka cita pada pagi hari ini? Boleh tengok kanan kirinya, kasih senyum yang terbaik, dan kita sama-sama masuk ke gerbangnya Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Haleluya. Mari katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, semuanya memuji Tuhan. Amin. Semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang penuh sukacita katakan yes. Masuk gerbangnya Tuhan, masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian, mari bersuka di hadapan Tuhan. Yes Lord, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita angkat tangan kita nyatakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Yes Lord, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari dengan rasa syukur kita katakan, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sama-sama kita nyatakan, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerah-Mu Tuhan, yes Lord, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Serahkan haleluya. Sebab Tuhan kita baik,
Tuhan kita baik, Yesus baik di dalam hidupku dan di dalam hidupmu. Tuhan baik atas hidup kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan untuk pagi hari yang indah ini, di mana di hari Minggu ini, di minggu pertama, kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Biarlah kita boleh terus mengucap syukur untuk segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan biarlah jiwa kita boleh terus merindukan Tuhan. Mari setiap kita boleh sama-sama kita menyatukan hati kita. Kita hentikan setiap aktivitas yang mengganggu untuk kita boleh dekat di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Menjadi rusa yang merindu akan air kehidupan-Mu Tuhan Yesus, yang selalu mencari hadirat-Mu Tuhan. Karena begitulah jiwa kami Tuhan Yesus, kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami gak sanggup melakukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Begitulah jiwa
Mari katakan, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Hanya padamu, hanya kepadamu ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Mari katakan, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku, yes Lord, yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hati. Mari lebih lagi katakan, Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa untuk anak-anak kita yang kita kasihi. Untuk itu saya undang untuk setiap anak-anak boleh berdiri dan boleh ke depan. Nanti setiap orang tua boleh menupangkan tangan atas anak-anak kita. Kalau perlu, saudara, kalau ada di rumah minyak urapan, boleh diberikan minyak urapan. Dan kita akan melepaskan berkat bagi anak-anak kita yang kita kasihi. Mari kita berdoa buat anak-anak kita. Bapa di dalam kerajaan surga, saat pagi hari ini ya Tuhan kami bersyukur dan kami boleh membawa anak-anak kami di hadapan-Mu, karena kami boleh melihat anak-anak kami di dalam berkat-berkat Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau kami boleh melihat anak-anak kami dalam keadaan yang sehat. Mereka bertumbuh dengan sempurna, penuh dengan sukacita, dan di dalam berkat-berkat Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Engkau penuhkan anak-anak kami ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka semakin mengenal dan semakin mengasihi Tuhan, dan selalu hidup di dalam kekudusan. Berikanlah hikmat kepada anak-anak kami, agar mereka menjadi anak yang cerdas, pandai dan bertindak jujur, agar mereka disukai oleh Engkau dan disukai oleh sesama. Buatlah mereka perkasa di bumi, diberkati dalam sepanjang kehidupan mereka, agar mereka juga menjadi berkat bagi sesama. Firman-Mu berkata, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Semoga anak-anak lelaki kami seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan juga anak perempuan kami seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Berkatilah orang tua mereka yang Kau percayakan untuk memelihara mereka ya Tuhan. Berkati di dalam usaha pekerjaannya, agar di dalam setiap usaha-usaha yang dilakukannya diberkati dan berhasil, sehingga mendapatkan kesejahteraan dan mereka boleh mensejahterakan anak-anak mereka. Berkati kesehatan mereka, agar dapat membimbing dan menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Penuhkan dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali ke tempat anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita ada di bulan Maret 2021 dan Tuhan terus tuntun kita, saudara, sehingga kita boleh ada sampai dengan hari ini. Puji Tuhan, gereja Tuhan terus dituntun dengan tema demi tema. Bulan Januari yang lalu Tuhan tuntun kita dengan satu tema, tulus. Lalu Februari Tuhan berbicara kepada kita tentang satu hal, yaitu proses. Dan untuk bulan Maret ini, saudara, Tuhan sedang membawa kita di dalam satu hal yang penting di tahun integritas ini, yaitu tentang karakter. Itulah sebabnya pagi hari ini, saudara, saya akan menyampaikan satu tema khotbah, yaitu membangun karakter ilahi. Itulah sebabnya mari kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur, pasal 25, ayat 4 sampai dengan ke-5. Yang tertulis demikian. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kalau kita membaca, saudara, perikop dari Mazmur 25 ini, maka di sana dituliskan doa mohon ampun dan perlindungan. Pemazmur Daud menuliskan di dalam pasal 25 ini, saudara, di dalam ayat-ayat selanjutnya, sama seperti Musa yang tertulis di dalam Kejadian 33 ayat 13, pemazmur sangat ingin mengetahui jalan-jalan Tuhan, dituntun oleh Tuhan sesuai dengan jalannya. Dan ini, saudara, dituliskan di ayat yang ke-7, dia berkata,
dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggarannya jangan Tuhan ingat. Ini ada titik balik dari pemazmur Daud untuk berubah akan karakternya dari karakter yang buruk, saudara. Dosa-dosa pada waktu muda, pelanggaran-pelanggarannya. Daud tidak ingin Tuhan mengingatnya, tetapi Daud rindu supaya dia tunjukkan jalannya. Bahkan pemazmur juga rindu karakter lamanya diubahkan, ditulis di dalam ayat 19. Lihatlah betapa banyaknya musuhku. Pemazmur Daud menyadari bahwa musuhnya banyak. Kalau seseorang memiliki musuh yang banyak, saudara, artinya karakternya tidak menyenangkan. Dan dia lanjutkan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Wow, sudah musuhnya banyak, musuh itu membenci dengan sangat mendalam. Artinya ada dendam. Saudara, dua hal. Di atas adalah karakter yang buruk yang dimiliki oleh pemazmur Daud sehingga banyak musuh yang membenci dan sangat mendalam. Nah, saudara, pada saat kita sedang berbicara tentang karakter, pertanyaannya adalah, apakah karakter seseorang bisa diubahkan? Karena pemazmur Daud rindu dan ingin supaya karakternya diubahkan menjadi baik sesuai dengan jalan Tuhan. Ada sebagian orang menganggap bahwa karakter itu tidak bisa dirubah. Itu merupakan satu faktor yang memberikan keunikan antara individu satu dengan yang lainnya, saudara. Yang menjadikan satu orang dengan yang lainnya berbeda karena karakternya menjadi ciri khas masing-masing. Benarkah demikian, saudara? Bahwa karakter tidak bisa diubahkan? Kalau begitu, jika seseorang memiliki karakter buruk, artinya bukan kesalahan orang itu. Karena karakter itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Merubahnya akan menjadi sia-sia. Karena sekeras apapun seseorang untuk berubah, tidak akan bisa berubah. Jadi kalau ada seseorang memiliki karakter buruk dan kemudian pengen protes karena memiliki karakter buruk itu, saudara, proteslah kepada Tuhan. Karena dialah yang mengkaruniakan karakter itu. Tetapi pada pagi hari ini, saudara, pemazmur Daud memberitahukan kepada kita, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Artinya, pemazmur Daud berpikir bahwa karakter yang buruk itu bisa diubahkan di hadapan Tuhan. Dan Daud ingin supaya diberitahukan kepadanya jalan-jalan Tuhan. Tunjukkan kepadaku, kata Daud. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Ini kerinduan daripada Daud untuk merubah karakter yang buruk menjadi karakter yang baik sesuai dengan jalan kebenaran Tuhan. Tetapi ada yang menarik di sini, saudara. Dia katakan begini, dan ajarlah aku. Jadi, karakter yang buruk bisa diubahkan menjadi karakter yang baik kalau kita mempunyai kerinduan untuk diajar oleh Tuhan, ditunjukkan jalan-jalan Tuhan kepada kita. Kita akan dibawa untuk memiliki karakter yang baik. Dan Daud mengatakan itu. Daud sedang merindukan untuk ada karakter ilahi di dalam hidupnya. Dan dia terus belajar untuk itu. Dan karakter yang baik, manusia ilahi tidak bisa datang seketika, saudara. Oleh sebab itu, pemazmur berkata, ajarlah aku. Untuk berubah harus belajar. Belajar dengan ketekunan, dengan kesungguhan. Sama halnya ketika kita sedang menempuh pendidikan, tidak langsung seketika kita memperoleh gelar sarjana S1, saudara. Tetapi harus mulai sekolah dasar, kemudian tingkat lanjutan pertama, tingkat lanjutan atas, baru masuk ke kuliah. Proses belajar dengan sungguh-sungguh tidak pernah membolos, saudara. Setiap hari harus belajar. Rutin kita belajar. Dan kita bisa belajar
dengan rutin bagaimana jalan-jalan Tuhan yang baik ditunjukkan kepada kita. Sehingga rutinitas yang kita lakukan untuk belajar itu bisa mencapai integritas. Integritas itu adalah karakter di dalam hidup kita. Saudara, berbicara tentang belajar, kita membutuhkan yang pertama adalah kesiapan belajar. Perlu waktu dan kelengkapannya. Harus hadir di kelas baik-baik. Baik itu secara offline maupun secara online, kita harus tetap hadir. Ya. Tidak ada kebosanan di sana menyampingkan kesibukan-kesibukan yang lain. Mempersiapkan kelengkapan yang ada. Kalau online, saudara harus ada laptopnya. Ada buku-buku yang diperlukan, ada alat tulis untuk menulis pelajaran-pelajaran yang diikuti. Kesiapan belajar berbicara tentang kematangan dalam belajar, fokus dalam pelajaran. Tidak bisa belajar sambil melihat HP, saudara. Ya. Belajar juga membutuhkan hal yang kedua adalah kerelaan untuk belajar. Kerelaan belajar berbicara tentang motivasi dan minat belajar. Belajar adalah kebutuhan yang harus dikejar dan diperjuangkan. Kerelaan belajar juga harus ada spirit dan gairah belajar. Memiliki semangat untuk menyelesaikan pelajaran itu, saudara. Nah, ini adalah sama halnya dengan hukum Alkitabiah untuk kita belajar membangun manusia ilahi. Kesiapan roh untuk diajar ini yang penting, saudara. Pada saat kita rindu untuk diajar oleh Tuhan, merubah karakter lama kita yang membuat banyak musuh, di mana mereka membenci sangat mendalam, maka diperlukan, saudara, kesiapan roh untuk diajar. Yang pertama, kesiapan rohani kita untuk siap untuk menerima ajaran-ajaran dan didikan. Karena jalan Tuhan, firman Tuhan berisikan ajaran dan didikan kepada setiap kita. Maka diperlukan kesiapan rohani supaya tidak cepat ngambek ketika Tuhan berbicara kepada kita tentang ajaran-ajarannya, tentang didikannya, saudaraku. Oleh sebab itu kita harus siap dan matang secara rohani. Memiliki satu kerinduan untuk terus intim dengan Tuhan. Kesiapan roh untuk diajar. Yang kedua adalah kedewasaan rohani. Artinya sudah bertobat dan lahir baru. Ya. Kerohaniannya tidak kekanak-kanakan. Mau menerima dan memahami firman Tuhan, saudaraku. Belajar firman Tuhan dengan kebenarannya. Artinya apa, saudara? Saat-saat teduh kita, keintiman kita dengan Tuhan, doa, pujian, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Nah, Daud adalah seorang yang rela diajar, saudara. Oleh sebab itu Daud berkata, ajarlah aku. Dan dia memiliki kedewasaan rohani yang siap untuk diajar oleh Tuhan. Daud rela diajar. Dan Alkitab menceritakan itu, saudara. Yang pertama, Daud memohon kepada Tuhan untuk mengajarinya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku, saudara. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, artinya ada kedewasaan rohani untuk mendengar tuntunan daripada Tuhan. Tidak mengeraskan hati ketika Tuhan menegur. Tidak cepat ngambek, saudara. Karena dia rindu untuk diajar oleh Tuhan. Dia menyadari masa-masa yang lalu memiliki karakter yang buruk. Oleh sebab itu, saudaraku, Daud rela ditegur. Ketika karakter lamanya ada di dalam hidupnya, Tuhan tegur Daud. Ketika ia berdosa, Tuhan tegur dia. Dan luar biasanya, saudara, Daud kemudian berbalik dari jalannya yang penuh dengan dosa. Menghampiri Tuhan dan bertobat. Saudaraku, Daud yang adalah orang yang rela diajar, juga dia rela untuk mengalami hukuman dari Tuhan akibat daripada dosa yang dia lakukan, akibat dari karakter lamanya. Karena hukuman yang dia alami itu merupakan satu proses untuk diajar oleh Tuhan agar memiliki karakter yang baik
karakter yang Tuhan inginkan. Saudaraku, Daud rela menerima hukuman. Seperti apa hukuman yang Tuhan berikan kepada Daud? Anak yang dilahirkan oleh Batsheba harus mati. Bukankah ini hukuman, saudara? Kehilangan seorang anak yang dikasihi, tetapi dia rela karena dia tahu itu hukuman dari Tuhan akibat dosa dia lakukan. Upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini kita ada di dalam keadaan dosa, maka saudara, saya mau katakan bertobat. Daud juga rela untuk mendapatkan hukuman akibat karakter lamanya, akibat perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan pada masa lalu. Dikatakan di dalam Alkitab, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Saudara bayangkan, pedang tidak akan pernah menyingkir dari keturunan Daud akibat daripada dosa. Saudara, ini adalah dampak yang menyedihkan bagi anak-anak keturunan. Oleh sebab itu, saudara, mari kita harus bertobat hari-hari ini dari karakter lama untuk menjadi memiliki karakter yang baru. Hukuman yang lain yang Daud alami adalah ketika Absalom berontak terhadap dirinya, tidak ada rasa hormat kepada dirinya. Dan saudaraku, itulah sebabnya kemudian Daud menyadari itu, dan dia menjadi orang yang dekat dan intim dengan Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat. Saudara, apa tanda-tanda spirit orang yang bersedia untuk dihajar? Yang pertama adalah hati yang mudah dibentuk dan diajar. Musa menuliskan di dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara perhatikan, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa sedang berkata, ajar kami, sehingga kami boleh memperoleh hati yang bijaksana. Saudara, ternyata ketika kita merenungkan firman ini, pusat belajar ada pada hati kita. Itu sebabnya yang diajar adalah hati, bukan otak, saudara. Mengapa? Karena hati itu mempengaruhi mata, hati itu mempengaruhi telinga, hati itu mempengaruhi otak. Dan terjadilah buah pikiran yang dihasilkan dari kerelaan belajar, saudara. Jadi ketika kita rindu untuk kita diajar oleh Tuhan, maka yang terpenting adalah kita harus perhatikan hati kita untuk mau diajar. Bukan otak kita, bukan knowledge kita, tetapi dari hati kita yang harus berubah. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang mudah dibentuk dan diajar, itu akan merubah karakter lama menjadi karakter yang baru. Yang kedua, kesediaan dan kerelaan melakukan perintah. Saudara, Lukas 5 ayat 5 berkata, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Saudaraku, dia mempunyai pengalaman sebagai seorang nelayan yang luar biasa hebat. Dan dia katakan sepanjang malam kami bekerja keras, tidak menangkap apa-apa. Dengan pengalaman-pengalaman sebagai nelayan yang begitu luar biasa. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyuruhnya, pengalaman-pengalaman sebagai nelayan yang luar biasa dia tanggalkan. Dan dia mentaati perintah daripada Tuhan. Saudara, ketika kita rindu untuk diajar oleh Tuhan, harus ada kerelaan untuk melakukan perintah daripada Tuhan. Meluruskan cara dan pola pikir kita kepada kehendak Tuhan. Saudara, kita tidak mengedepankan posisi dan pendirian pribadi, tetapi takluk kepada Tuhan. Tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Yang ketiga, kerelaan untuk kita diajar adalah kesiapan menerima risiko atas apa yang diterima sebagai ajaran.
Rela diajar tidak hanya berbicara tentang menerima ajaran, memahami dan mempraktekannya, melainkan siap atas risiko yang dihadapi. Risiko adalah tingkat tinggi membuktikan bahwa kita rela diajar atau tidak, saudara. Risiko yang dihadapi oleh orang yang rela untuk diajar adalah satu spirit. Apakah benar-benar spiritnya untuk diajar itu besar atau tidak ada spiritnya? Saudaraku, sebagai contoh, Daniel mau diajar, ya. Ketika menghadapi tantangan-tantangan untuk penyembahan berhala, dia tetap teguh untuk diajar Tuhan agar memiliki karakter yang baik di hadapan Tuhan. Sekalipun resikonya dimasukkan ke dalam gua singa, dia tetap teguh. Itu risiko. Dan dia rela menghadapinya. Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kalau kita membaca, saudara, di dalam kitab Daniel juga masuk di dalam perapian yang dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Untuk apa, saudara? Karena mereka rindu untuk diajar oleh Tuhan untuk memiliki karakter yang baik. Maka resiko untuk masuk di dalam dapur api yang luar biasa panas, dia rela untuk ada di sana. Orang yang siap untuk diajar, siap menerima risiko apapun juga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, membangun manusia ilahi tidaklah mudah. Diperlukan hati yang mau diajar. Hati yang memiliki kelembutan, tidak sombong. Kesiapan untuk belajar. Kesiapan rohani yang matang, tidak cepat marah. Kalau sedang diajar ngambek, tidak seperti itu, saudara. Ya, pindah gereja, tidak seperti itu. Kerelaan belajar yaitu kedewasaan rohani, bertobat dan menerima, memahami firman Tuhan. Saya percaya, saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi, dimanapun saudara berada, bulan Maret ini kita terus mau belajar dan mau diajar oleh Tuhan untuk kita boleh membangun manusia rohani yang Tuhan inginkan, agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati untuk kita menyembah Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan
kuasa-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, masing-masing kita berdoa agar kiranya Tuhan ampuni untuk segala kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan perbuatan kita yang menyakiti hati Tuhan. Karena firman-Nya berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Oh haleluya, Tuhan, layakkan kami, ampuni kami, agar kiranya kami boleh masuk dan berkenan untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus saat pagi hari ini, Tuhan. Agar kiranya perjamuan kudus itu persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus menjadi berkat bagi setiap kami, berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan, terima kasih segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur buat kebaikannya. Ucapkan syukur buat penyertaan Tuhan atas setiap kita. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima
haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau Engkau Tuhan izinkan kami boleh bersama-sama ambil bagian untuk dalam perjamuan kudus. Dan kami percaya perjamuan kudus ini ya Tuhan, persekutuan dengan darah Yesus, tubuh Yesus menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biar kiranya pagi hari ini kami terus tertuju kepada Tuhan. Setiap langkah kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Pada saat pagi hari ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk setiap umat-umat Tuhan dimanapun berada. Kiranya terus Engkau Tuhan sertai Tuhan. Berikan mereka berkat-berkat daripada-Mu pada saat mereka kekurangan. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Tuhan sumber segala berkat. Pada saat mereka sakit Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Pada saat mereka berputus asa Tuhan berikan pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa sesungguhnya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan di dalam Tuhan. Pada saat mereka sedang putus asa Tuhan, di dalam kelemahan Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Kami berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga. Lawat Tuhan keluarga-keluarga. Kami percaya ada kasih Tuhan yang terus Engkau limpahkan. Dan ada satu pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan atas setiap keluarga demi keluarga. Berkati Tuhan keluarga besar. Berkati anak-anak, menantu dan cucu. Engkau berkati mertua ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Karena kami tahu Tuhan, kasih Tuhan sedang dicurahkan. Bapa di dalam kerajaan surga berkati setiap pekerjaan usaha yang dilakukan oleh anak-anak-Mu. Jadikanlah berhasil. Jauhkan dari segala kegagalan. Bapa, kami juga berdoa melepaskan berkat buat anak-anak kami, cucu-cucu kami, Tuhan, keturunan kami. Biar kiranya Engkau rancangan Tuhan terus terjadi atas mereka dan mereka menyelesaikan rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan yang dengan hati bersuka cita, ucapan syukur akan memberikan persembahan yang terbaik. Kami percaya setiap tangan-tangan yang akan memberi diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan mereka tidak akan kekurangan apapun juga. Bahkan pada saat mereka mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu, maka tingkap-tingkap langit Engkau bukakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kami sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Biar kiranya kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Dan biar kiranya kami boleh terus menikmati kerajaan surga di dalam sepanjang kehidupan kami. Di mana Engkau memperkenankannya. Bapa terima kasih. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu. Mari kekasih-kekasih Tuhan. Kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadakan wajah kita menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil. Karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Limpahkan berkat rahmat-Mu.
limpahkan, berkat rahmat-Mu limpahkan, damai sertaku limpahkan, kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, tetap sukacita, tetap semangat, tetap dalam keadaan sehat di dalam Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan Yesus terus menyertai kita dan memberkati kita. Haleluya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa untuk 6M. Pertama, menjaga jarak. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menggunakan masker. Yang keempat, membatasi mobilitas dan interaksi. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Dan yang keenam, mempersiapkan diri untuk divaksin bagi yang belum divaksin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Biarlah kita semua menjadi saksinya Tuhan Yesus, memberitakan Injil pada dunia ini. Betapa baiknya, betapa besarnya Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita nyanyikan janji-Mu. Janji-Mu, pengharapanku, firman-Mu, kekuatanku. Dalam-Mu Yesusku, sempurna karya-Mu, ku mau beritakan kebaikan-Mu. Kabarkan Injil-Mu, serukan nama-Mu Yesuskan, Tuhanku, penebusku. Serahkan haleluya. Biarlah kita menjadi saksi bagi Tuhan, memberitakan kebenaran firman